Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat memasuki hari yang baru di awal minggu ini. Kiranya saat ini kita sekalian dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami pada pagi hari ini dalam keadaan baik. Itu semua kami alami karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan dan pertolongan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Matius pasal 5 ayat 43 dan 44. Demikianlah sabda Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Namun aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tema renungan saat ini adalah kasihilah musuhmu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, penggemar film X-Men pasti sudah tidak asing lagi dengan tokoh yang bernama Erik Magnus Lancer yang juga dikenal sebagai Magneto. Dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan besi. Sedihnya, Erik memiliki masa lalu yang kelam yang menuntunnya kepada jalan kejahatan. Erik terlahir dalam keluarga Yahudi yang tinggal di Jerman. Pada tahun 1944, tentara Nazi memisahkan Erik dari orang tuanya. Saat itulah kekuatan mutan di dalam dirinya bangkit. Dia membengkokkan pagar besi dengan tangan kosong. Lalu Erik dibawa kepada salah seorang pemimpin Nazi yang bernama Sebastian Shaw yang memaksanya untuk mengeluarkan kekuatannya lagi. Namun Erik tidak mau. Shaw kemudian menembak mati sang ibu di depan mata Erik. Hal itulah yang membuat Erik begitu marah dan menghancurkan seluruh ruangan berisi peralatan yang terbuat dari besi. Setelah itu Shaw terus menjadikan Erik sebagai bahan eksperimen sampai akhirnya dia berhasil melarikan diri. Erik terus berusaha untuk membalas dendam. Singkat cerita, Erik berhasil menemukan Shaw dan melakukan balas dendam. Kemudian ia melarikan diri ke Polandia dan hidup sebagai manusia normal. Suatu hari, identitas Erik sebagai mutan terungkap. Tanpa sengaja, regu polisi yang berusaha mengamankannya menembak mati istri dan putrinya. Dalam amarah yang besar, Erik menyerang semua polisi itu dan dendam kepada umat manusia terus bertumbuh di dalam hatinya. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Erik dalam kisah fiksi tersebut kurang lebih mewakili apa yang terjadi pada beberapa manusia di kehidupan nyata. Ada banyak orang memiliki masa lalu yang kelam dan penuh tragedi, dan hal itu membentuk karakter buruk yang ada dalam diri mereka. Segala macam kepahitan, kekecewaan, amarah, kebencian, dan sakit hati dapat tercampur menjadi satu, menciptakan sosok manusia yang tujuan hidupnya hanyalah diisi dengan balas dendam dan pikiran jahat. Hal yang sebaliknya diajarkan oleh Yesus, yaitu tentang kasih yang sempurna. Hal ini membuat banyak orang terkejut. Yesus mengajarkan kepada kita semua bahwa kita tidak boleh melawan kejahatan dengan kejahatan, melainkan harus menunjukkan kebaikan sebagai bentuk balasan perbuatan jahat orang lain.
Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, dunia membawa pemahaman bahwa orang jahat harus dibalas dengan jahat. Namun Yesus berpendapat lain. Kasih atas orang-orang yang berbuat jahat harus melebihi amarah kita kepada mereka. Menjadi seorang Kristen berarti menjadi pengikut Yesus. Dan menjadi pengikut Yesus berarti menjadi pelaku dari semua ajarannya. Sekelam dan sesedih apapun masa lalu yang kita alami, jangan dijadikan itu alasan untuk membuat diri kita menjadi jahat. Mari kita bangun karakter untuk mengasihi terhadap orang-orang yang memusuhi kita, supaya kita terhindar dari sikap balas dendam. Dengan demikian kita dapat mengasihi mereka, sesama kita, seperti yang telah diajarkan Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, mampukan kami untuk mengubur masa lalu kami yang menyakitkan, dan mampukan kami juga untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar dapat menjadi bangsa yang semakin dewasa dalam setiap pemikiran dan tindakannya, agar bangsa kami tidak mudah terprovokasi oleh kelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya memikirkan kelompoknya atau dirinya sendiri. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami saat ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, kiranya Tuhan campur tangan agar bangsa kami tetap bersatu, berjuang untuk mencapai kesejahteraan bersama. Biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan membimbing mereka sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar. Kiranya mereka Tuhan berkati, Tuhan berkenan hadir bersama-sama mereka. Terima kasih Bapa. Saat ini kami ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang terbaring sakit. Kami mohon kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Kami ingin serahkan juga untuk seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan mendatangkan berkat dan sukacita bagi kami dan juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.